Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral masyayikh al-afadil, para wali murid, para undangan, para hadirin saya sami mulja. Alhamdulillah, kita melemangkan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena insya Allah sebagian besar dari murid-murid TPQ kento mangken di wisuda sebagai sebuah pengakuan atas satu jenjang pendidikan Al-Quran kepada putra-putri panjenengan sedaja. Kento sangat perlu kita syukuri bersama. Napa boleh nang zaman semangkin Al-Quran Kak Dinto merupakan salah satu kebutuhan, dan Al-Quran Kak Dinto sangat menunjang terhadap masa depan pendidikan putra-putri kaulaban panjenengan sedaja. Ben kula Kak Dinto nyoana dua anak. Lembaga pendidikan Al-Quran di Kak Dinto dimin memiliki beberapa divisi, beberapa unit neng pan berempan kenengan selain neng Kak Dinto TV. Namun akhir-akhir Kak Dinto mengalami setong persoalan terjadinya perlambatan pengajar. Sebab kenapa? Sebab ada perubahan program dari pondok. Akhirnya sore are Kak Dinto banyak santri saya tak bisa ngajar tapi kudu ajar, kudu belajar TV. Tapi semakin diupayakan mulain program anyar Kak Dinto bisa terpenuhi boleh walaupun tidak 100%. Apa sebab Kak Dinto semakin peluang keangkui orang sebisa maca Al-Quran bahkan hafal Al-Quran. Kak Dinto luar biasa, berbagai lembaga, berbagai tempat, berbagai instansi menyediakan peluang keangkui penghafal Quran, keangkui orang sebagus bacaan Al-Quran, keangkui masuk. Setong contoh, dan kula ki buruh pentah sareng kepolisian. Kepolisian Kak Dinto membutuhkan ribuan orang sebagus bacaan Quran. Ribuan orang mon parloh sehafal Al-Quran keangkui menjadi pembimbing neng kepolisian. Jadi mon panjenengan andi potrah lulus SMA, lulus SMK dan sederajat, lulus aliyah dan sederajat, keangkui oleh kelakuan mon nyari alakoh neng kepolisian, peluangnya sangat terbuka. Bahkan umpamana hafal Al-Quran, tes fisik Kak Dinto termasuk di nomor 2 kan, diprioritaskan bisa masuk. Ini kan yang bidang pekerjaan. Di bidang perbankan semakin banyak lembaga perbankan membutuhkan karyawan sebisa membaca dan bahkan menghafal Al-Quran. Apa sebab mon saben orang Kak Dinto cenderung pendidikan umum dan mengabaikan pendidikan keagamaan sama sekali. Mereka menganggap bahwa pendidikan umum itu sangatlah penting dan pendidikan keagamaan dianggap di nomor 2 kan. Tapi makin keadaan berubah 100%. Sebab menurut pengamatan ternyata orang yang memiliki kemampuan ilmu agama nikah jauh memiliki dedikasi, memiliki kemampuan, memiliki konsistensi, memiliki keistiqomahan selebih tinggi. Walaupun beda saya tak tinggi, cuma berdasarkan survei dan penelitian.
Semakin panjenengan mau nanti anak harus mulai kini enggak cong senga ben demi sukses masa depan dua perkara cek lakonin. Napa? Nomor setong nyakeen bertenasibi kalau ben contoh bertato menindih kopeng makin ampun sepakat seluruh Alfamaret, seluruh Indomaret, seluruh grup Matahari tidak akan pernah menerima karyawan yang bertato. Seluruh perbankan di Indonesia semakin sepakat tidak akan menerima karyawan yang bertato. Seluruh pegawai negeri, seluruh angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, angkatan darat ini ketak nerima pendaftar yang bertato bertindih dengan kopengah. Jadi itu kudu tengate. Sebab kenapa? Kentom menyangkut masa depan panjenengan. Napa boleh nang dunia dakwah? Di dunia dakwah panjenengan memondok anak, mengaji anak, mempelajari Al-Qur'an. Kento niat nomor setong karena ingin melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti orang senorok Rasulullah mesti mulja. Jangankan manusia, panjenengan oning percaya mon kauleh mator beda orang nginjem sandal. Jadi nginjem sandal biayana kurang lebih 5 miliar. Percaya apa tak percaya? Nah, tidak saya jawab. Beda orang andi sandal yen jemah seminggu biaya nah 5 miliar. Percaya apa tak percaya? Tak percaya? Ongguan tak percaya. Sengak makin gula cerita. Sekecil aki bulan Ramadan. Korang senapa hari bulan Ramadan? Tak lebih dari kurang lebih sebulan. Setengah bulan. Kurang lebih setengah bulan aki. Ampun bulan Ramadan. Masjid Istiqlal Jakarta Nika merencanakan mengadakan festival Istiqlal. Salah satunya ingin memamerkan benda peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa benda yang ditinggalkan? Nomor setong rambut, yang kedua sorban, yang ketiga pedang, yang keempat sandal, yang kelima jubah. Jadi lemak benda, jubah, sandal, obuk ini akan dipamerkan, pedang. Seaneh, mon selain ini kayak paling ngagi kebe. Tapi persoalan sandal ini menjadi rumit. Kenapa mak rumit? Karena sandal saya pamerakin sandal kolek ini ampun laju kok krekok. Mon jual ke pasar 3.000 tak baju. Dari cobaan sandal tersebut. Tapi anapa mak pasti dilarang sandal tersebut pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi polana sandal nurok Kanjeng Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, sandal pasti dilarang, makin pamerakinah dipinjam untuk dipamerkan di Jakarta. Ternyata pengelola museum di Turki keberatan. Jangan, sandal ini boleh dibawa ke negara manapun untuk dipamerkan, tapi tidak boleh duaan sepasang. Napa? Berangkat pertama selaja, berangkat kedua selaja. Tak oleh ekeba bareng duaan. Itu pun tidak boleh ikut pesawat komersial. Kau tu pesawat khusus. Mon pesawat khusus berangkat tafai berapa miliar cal ternah mulai dengan terakhir berapa miliar. Jadi sandal yang jam kurang lebih 5 miliar biayanya. Anapa sebab sandal tersebut pernah mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Jadi mon panjenengan nurok jejak Rasulullah akan mulia. Insyaallah 7 miliar mon ngambian. Mon sandal 5 miliar. Terus apa napa tak oleh dua ni ke bekapi tak kok celaka
dalam perjalanan tako elang mon pas eke bekapi duaan pas elang kapi. Jadi kau tujuh selaja sekangan ka ada oleh telawari sekacir. Pola mon beda seelang mak leki beda karen nah. Pesawat meledak mak leki beda karen nah. Makin gula tanya perjanjian apa tak perjanjian nginjam sandal 5 miliar. Kiburu tak perjanjian. Makin ku nika bela sekoni perjanjian. Nika artinya bahwa kita ingin menjadi orang mulia, ingin menjadi orang terhormat karena mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kemuliaan dan kehormatan tidak diperoleh dengan serta-merta. Beni polana anak pejabat pas bapaan pejabat anak jadi pejabat. Beni polana bapaan ustad anak otomatis ustad. Bapaan petinggi anak otomatis petinggi. Bapaan alim anak otomatis alim punten. Setuju harus melalui sebuah proses dan proses itu harus dijalani oleh masing-masing kita. Dalam carana iki berusaha nomor setong jangan pernah menjadi orang yang berpikiran kerdil. Berpikiran kerdil ini ke artinya apa? Mun jandeng matura napa kerdil nih kan? Keni jangan pernah berpikiran kecil. Contohnya anak-anak pengaji ya oleh tugas dari sekolahan pas minister tuh tangan nak mau pengaji jenojen nas panas tidak dengi bengkobain tangan nak mau pemonduk karena apa dengi ponduk timin beda santre nikah sejarah cerita beda orang andi anak dua reng tuan ini kasoki cok zaman lambe andi sepeda motor rekena sepeda motor lambe ni kepada ben sabe sebau acual sabe sebau oleh sepeda motor. Nah reng tuana andi sepeda motor pas anak ni pemonduk ke temboran dengan ponduk ke temboran ni kemana biada zaman lambe ngakui daun kui daun pas ada areng bareng kadang nendang yemperan ponduk kadang dengan tanah beda sing ngakui betok jarang sing ngakui pereng. Penyebab kenapa? Kula lambe heran anapa santri lambe mon ada tak ngakui pereng. Ternyata cinten kula monduk tibi ngakui pereng. Ternyata mon ngakui pereng yang kui kulaku duhur pon elang tek temu je yang kamah. Mon yang kui duhur asar elang ampun tadi pereng boleh. Tanya aki bitan gula, keco orang napa punten tak keco orang. Jadi karena pereng korang yang kui si A, kun mare bersih orang ini gente si B, mare gente si C. Jadi dalam waktu 2 jam ampun ngalemon kun karo sepuluh tanang. Jadi akhirnya santri nengi pondok pak kui betok, mon kui betok elang tak susah nyari betok boleh. Ini kalambe, mon makan ampun sobung. Nah pas kento si keseorang kento ring embun datang ke pondok datang dengan leen potranah ada ngakui daun pas nangis luar biasa akhirnya mator ke jadi dan gula napa pematora anak dan gula tek pamelas saudi gula andi sepeda motor nenge compok tak kekurangan beras tak kekurangan ngakan mapah nengi pondok pengakan ngakui daunnya tersinggung akhirnya papaleman bi macadi tan kule de buin tikel cek papaleman pasabar mbian punten sobung sabar anak kula nika orang bener anak kula nika orang terhormat apa pengakan ngakui daun terus akhirnya paleman alen papaleman akia alen tak gelem paksa benreng tuana punten bu pakun tan kula tak anu tak paleman tak apa ngakui ngakan daun. Napa sih terjadi sekian tahun berikutnya panjenengan bisa buktiaki mangken sekakan semole nika mangken iki kelakuannya biasa tapi ale en sendaun mangken muka lembaga pendidikan
beda sekolahan, beda pesantren, andi toko nengeman Kak Diman. Apa sebab ALN nikah siap untuk melakukan proses kaderisasi, proses dari sebuah keberhasilan melalui penderitaan. Sementara kakak dididik tidak siap untuk menderita, ketika menghadapi satu persoalan langsung kerdil, langsung down, jangan reng makin, langsung geger mental lah. Reng sepoten gula malain beenak dewun. Jangan pernah berpikir asroh, duh macam sibuk setia, aduh macam repot, aduh macam sosana. Jangan pernah mengeluh. Apa? Andi kesibukan setia dua, syukuri alhamdulillah engkau andi kesibukan dua. Laku andi kesibukan telok, andi kesosaan empat, syukurin alhamdulillah kesibukan telok, kesosaan empat. Du malam alhamdulillah andi kesosaan telok, andi kesibukan lema alhamdulillah. Apa? Itu adalah bagian dari proses pematangan kemampuan dan kekuatan seseorang. Jangan pernah mengeluh. Walaupun abah ini kecil orang itu segalanya penuh keterbatasan. Nah, menabih mampu, insya Allah putra panjenengan ale-ale nikah akan menjadi generasi bangsa, generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengemban dakwah nengekak di ma'aban sedaja. Mantari paring nataka hajat sedajana, amin ya rabbal alamin. Nomor telok dan kula beri contoh. Panjenengan ada logo iberiin jajan. Kula atanya nikah minta jawab. Kula parloh panjenengan ajawab biar terjadi diskusi di antara kaula panjenengan. Panjenengan paringin jajan, bi'ten kula beriin ngakui tanang sekacer.